Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan maksud mengizinkan kita untuk kita bersama-sama datang di tempat ini untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak. Kita mau tenangkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita untuk kita boleh masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kuasa Tuhan yang bekerja dalam setiap hati kita, pikiran kita. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk kita boleh terus menyembah Tuhan. Untuk kita boleh terus memuliakan namanya yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Mari Bapak Ibu. Dia adalah Allah yang telah berkorban buat kita. Dia adalah Allah yang besar, yang rela memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dia yang telah bangkit dari kematian dan kita semua diberi kemenangan oleh karenanya. Mari kita naikkan pujian ini, karena bagi Dia segala kemuliaan, segala hormat dan keagungan kita. Haleluya.
Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
kemuliaan kami hanya bagi-Mu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan ya Bapa. Entah itu dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Dan biarlah itu tidak menjadi penghalang untuk kami boleh terus memuji Engkau, untuk kami boleh terus menyembah Engkau, kami menaikkan syukur kepadamu saja ya Bapa. Tuhan, inilah kami seluruh kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ibadah hari ini boleh memberkati kami, dan kami yang datang tidak sama seperti kami pulang. Kami boleh menerima berkat Tuhan yang luar biasa dari ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan kami siap memuji menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya melihat muka yang berseri-seri hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menopang kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita. Oleh sebab itu kita naikkan pujian ini. Tuhan, upamu besar di surga.
berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sama-sama katakan bersama saya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja. Kita lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat kemenangan. Bukan bangkit, Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. kami akan bangkit Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala sekali lagi raja. katakan bukan bangkit. Bukan bangkit, nyatakan Yes, kita kemuliaannya. akan bangkit. Bukan bangkit, Nyatakan kebesarannya. nyatakan Sampai apa Bapak Ibu? Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, Dialah Raja. dialah Raja. Sekali lagi dialah Raja. Raja. Haleluya, beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, tanggal 3 Mei, ya ada yang berulang tahun yaitu Ibu Justina Daily. Tanggal 3 Mei kita bisa kasih selamat. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk diawal oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, seperti kesaksian yang telah kita dengarkan bersama, segala hal yang kita alami itu bukanlah akhir dari cerita kita Bapak Ibu. Tapi kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang penuh kasih itu selalu bekerja dalam setiap luka, setiap ketidakmengertian yang kita alami. Bapak Ibu, kesaksian ini membuat kita sadar bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kebangkitannya dari kematian itu yang membuat kita menjadi baru, membuat kita didapatkan kembali supaya kita tidak berjalan dalam kekalahan. Tapi kita mau hidup dalam hidup yang penuh harapan. Bagaimana kita merespon karya Tuhan itu, yaitu dengan memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan Dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Apa yang lalu dan apa yang akan datang, yang lalu, yang kenyang, hasrat dan harapan yang mungkin kita bayangkan, dan harapan yang terbayang. masa
bersyukur kami dapat mempersembahkan hidup kami di akhir daripada bulan April ini Tuhan. Kau begitu baik memimpin, melindungi, dan sampai hari ini Tuhan, Immanuel selalu ada menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kesaksian yang luar biasa dan memuji menyembah Tuhan. Saatnya Tuhan kami rindu, Tuhan bicara lagi kepada kami. Sebab firman Tuhan terang, firman Tuhan adalah sebagai suluh pada jalan kami. Menerangi dunia yang terlalu gelap ini Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami semua boleh membawa pulang berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di tengah kami. Dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup. Yang mau menikmati firman Allah, sama-sama katakan amin. Ibu Mawar, terima kasih banyak untuk kesempatan bagi saya hari ini. Ibu Mawar adalah gembala kita, kakak kelas saya ya, satu alma mater, puji Tuhan. Dan statusnya juga udah sama kami, puji Tuhan. Saya duluan, saya Ibu Yohana, ya asal saya memang dari Manado, tetapi Nyonya Simbolon asli. Saya bilang Simbolon asli karena di sini semua ya 80% kali ya. Makasih banyak, Tuhan memberkati kita sekalian. Dan mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan baik ya dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Akhir bulan katanya kan. Kalau di Jakarta awal bulan pada girang. Tapi akhir bulan pada kurang. Tapi di Bandung kayaknya gak lihat awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Semuanya sama, amin. Puji Tuhan ya, kita mengucap syukur sama Tuhan. Kita akan belajar kepada seorang wanita, bukannya pria kemudian bagaimana, tetapi semua ya kita belajar firman Tuhan adalah ya dan amin. Jadi enggak ada saudara yang lebih indah apabila kita semuanya saudara ya mau menikmati firman Tuhan tersebut. Ya, saya juga menggembalakan di salah satu gereja di Cawang Uki, Jakarta Timur. Saya dengan Ibu Mawar hampir sama ya, 2 anak, cuma saya dua-duanya laki. Lalu diambil lagi yang satu. Jadi sama. Usia juga muda. Itu nanti ya saya saksikan. Tapi Tuhan Yesus itu baik dan baik banget. Ya Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita belajar kepada seorang wanita yang ada di Injil Matius pasal 15. Saya suka banget ini. Perempuan Kanaan ini Tuhan punya ujian sama dia, tapi dia bertahan dan bertahan sampai akhirnya gol. Apa yang dia rindukan tercapai juga. Sabar aja, sabar. Perempuan Kanaan yang percaya mulai ayat 21. Saya baca 21, saudara baca ayat 22 ya. Saya bersyukur juga 4 hari yang lalu sebetulnya saya sakit mata. Mata saya merah. Wah, saya mau telepon Ibu Mawar. Gak jadi. Ya, soalnya kan kalau sakit mata cepat menular. Hari kedua saudara tambah parah. Hari ketiga saya harus telepon, gak apa-apa. Tahu-taunya mulai putih. Lalu kemudian saya rasa, kok udah gak sakit gitu. Tuhan bilang itu enggak menular itu. Matamu udah sehat. Tapi saya lihat lagi, tapi masih merah Tuhan, berangkat. Ya saya berangkat. Lebih baik dengar-dengaran kan sama big boss kita. Kalau nggak dengar-dengaran bahaya. Betul nggak saudara ya? Nah udah jadi hari ini puji Tuhan sudah sembuh dan sembuh. Pokoknya kalau dalam Tuhan itu enak banget. Sayang itu orang-orang itu kecewa sama Tuhan Yesus. Sayang mereka. Ayat 21 saya saudara 22 dan sampai selesai. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dan sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya sama-sama ya." Maka Yesus menjawab dia dan berkata, "Hai ibu,
besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan. Jadi 22, saudaraku, ada masalah. Katakan masalah. Saudara, siapa di sini yang gak bawa masalah? Yang tidak bawa masalah. Sebelah kanan saya, ada yang tidak bawa masalah? Semua berarti bawa masalah ya, ada masalah. Sebelah kiri saya, semua bawa masalah ya. Jadi semua kita sama-sama ada bawa masalah. Memang dunia ini penuh dengan masalah. Jadi gini, sabar. Gini dong saudara, sabar. Sabar. Dunia ini penuh dengan masalah. Amin saudara. Si wanita ini sekarang tinggal kita bagaimana pintar-pintar bersama Tuhan mengelola semua masalah. Sebab tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Nah, itu kabar gembiranya. Kabar buruknya adalah kita selalu ada masalah. Tetapi kabar gembiranya Tuhan tidak pernah untuk tidak menolong masalah kita. Semua masalah pasti diselesaikan oleh Tuhan. Ya, semua masalah. Si wanita ini, perempuan ini, saudara, dia punya masalah. Dan masalah ini adalah masalah yang sangat berat. Anak satu-satunya kerasukan setan. Udah dirasuk setan, menderita. Siapa yang tahan melihat putrinya menderita? Setiap hari menderita. Siapa ibu yang tahan melihatnya? Siapa seorang melihat ada keluarganya, sahabatnya, kekasihnya menderita? Saudara, maka tidak ada yang tahan melihat orang yang menderita. Tetapi di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kalau ayat 22 bahwa dia itu adalah wanita yang menderita. Saudara, dia saudaraku yang kekasih. Nah, kan ini kan dia bilang, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud karena anakku perempuan kerasukan setan. Lalu dia menderita. Dia enggak bilang begini, Yesus anakku sakit tolong dong sembuhkan aku. Saudara, ibu ini tidak berkata Yesus sembuhkan anakku. Tetapi dia minta apa? Saudara, ya. Dia minta apa saudara? Supaya Tuhan memberikan belas kasihan. Saudara, dalam kitab Keluaran berkata pasal 33, mintalah belas kasihan Tuhan. Tuhan akan memberikan belas kasihan kepada siapa yang mau dia beri belas kasihan. Dan Tuhan akan mengasihani siapa yang dia mau beri belas kasihan itu. Jadi saudara, suka-sukanya Tuhan. Ya. Jadi ini perempuan ini dia nggak minta sembuh anaknya. Tapi dia minta apa? Belas kasihan. Bapak Ibu ya, kita mau belajar untuk selalu saudara ya meminta belas kasihan dari Tuhan. Itu poin pertama dulu. Ya. Kita minta belas kasihan. Dia nggak minta saudaraku langsung disembuhkan Tuhan. Saudara baca nanti di rumah pasal 33 ayat 19 ya, kitab Keluaran. Bahwa Tuhan akan memberikan belas kasihan. Kalau belas kasihan itu di dalamnya bermacam-macam pertolongan. Belas kasihan itu adalah sakit disembuhkan. Belas kasihan Tuhan kasih karunia. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia itu adalah apa saudara? Waktu kita ada masalah Tuhan tolong. Waktu kita ada sakit Tuhan tolong. Pokoknya di dalam kasih karunia itu. Maka terkumpullah. Maka saudara-saudaraku dalam kasih karunia Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita yang membutuhkan dengan masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat si perempuan ini saudara-saudaraku memohon belas kasihan Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan, maka saudara, dia justru menghadapi masalah yang baru. Kasihan kan? Ibu ini menghadapi masalah yang baru. Masalah yang baru itu apa saudara? Perempuan ini bukan perempuan orang Yahudi, bukan perempuan yang percaya Yesus sebetulnya. Tapi dia orang Kanaan itu saudara, dia pokoknya gak dekatlah dengan Tuhan. Tetapi dia pernah dengar bahwa ada namanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong setiap orang yang datang sama dia. Waktu dia mendengar itu saudara, makanya dia mohon belas kasihan dari Tuhan. Bayangkan saudara, dalam keadaan yang sangat menderita.
wanita ini, anaknya yang menderita, patut dong dia datang kepada yang pernah dia dengar bahwa ada sumber sakit disembuhkan, namanya Yesus. Wanita ini datang dong sama Yesus. Itu kalau bilang belas kasihan, itu sesuatu yang sudah lengkap. Wanita ini gak bilang begini, tolong sembuhkan anakku. Saudara, Yesus sudah tahu. Karena wanita ini berpikir, kalau anaknya dalam keadaan sakit, pasti Yesus tahu dia datang untuk minta kesembuhan. Makanya wanita ini cuma datang, aku mohon belas kasihan. Ini wanita dari tadi ikut-ikut aku terus, stop. Aku tidak menjawab engkau. Datang masalah kedua, terus apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan. Tapi di Alkitab ini gak bilang begini, kok diam aja sih Tuhan? Enggak saudara, kok cuek sih Tuhan? Kalem orangnya, ya terus. Udah anaknya menderita, udah Yesusnya diam, udah juga para murid-muridnya juga disuruh dia pergi, diusir. Masalah ketiga apa lagi? Pergi. Dengar perempuan, aku diutus bukan untuk kaummu. Aku diutus hanya untuk bangsaku Israel. Kamu adalah Kanaan. Pergi. Sukuisme. Timbullah sukuismenya. Yang pertama Yesus diam. Yang kedua murid-muridnya usir. Yang ketiga Yesus lagi bilang apa? Aku datang hanya untuk bangsaku. Bukan untuk bangsamu. Saya tanya sama jemaat semua, jujurlah padaku. Kecewa atau cekewa? Hah? Saudara kecewa tidak? Jemaat Immanuel kecewa enggak? Jujur. Datang sama Tuhan seperti Tuhan diam, kecewa tidak? Jujur, datang kepada hamba-hamba Tuhan diam, kecewa enggak? Halo bu, tolonglah. Tapi diam di sana. Kecewa tidak saudara? Lalu datang lagi murid-murid. Bukannya dirangkul malah diusir. Tambahlah kekecewaannya. Lalu kemudian apa lagi saudara? Yesus tambahin lagi berkata apa? Ini bukan bangsaku. Kalau mungkin kau orang Yahudi. Sekarang juga aku tolong kau. Tapi engkau orang Kanaan, penyembah berhala. Saudara, setelah 3 hal ini berturut-turut datang. Lalu apa dia bilang? Perempuan itu semakin mendekat dan menyembah. Aku tidak datang kepada bangsamu. Aku tidak datang untuk bangsamu. Aku bukan datang untuk bangsamu. Perempuan, aku bukan datang. Dia panggil perempuan. Aku bukan datang untuk bangsa. Dia sujud dan menyembah. Tolonglah aku Tuhan. Terima kasih. Maksudnya begini saudara. Sampai saudaraku ya. Ini ya sampai 3 kali saudara. Dia mendapatkan satu ujian yang sangat berat sekali. Tapi kita tidak mendapatkan wanita ini putus asa dan kecewa. Kita tidak mendapatkan wanita ini saudara berhenti untuk terus mencari Yesus. Dan memanggil nama Yesus. Saudara, saya mau sampaikan di sini bahwa zaman sekarang ini saudara ya. Kita tidak akan mungkin mendapatkan jawaban-jawaban dari Tuhan. Kalau memiliki iman di bawah standar. Kekecewaan. Cepat saudara putus asa. Cepat kita kecewa saudara. Cepat kita sudah melihat sesuatu yang salah di sekitar kita. Tetapi semakin justru. Saudara buat saya ya wanita itu. Dia mungkin akan bilang begini. Loh bukankah Yesus katanya yang saya dengar itu. Seorang yang bisa menyembuhkan. Bukankah dia penuh belas kasihan? Bisa aja wanita ini bilang begitu. Tapi enggak. Dia diam saudara. Dan dia terus saudara. Dia terus cari. Walaupun saudaraku ya para muridnya datang. Saudaraku mungkin dia akan berkata. Bukankah juga para murid-murid. Saya tahu. Saya dengar. Bahwa murid-murid itu juga adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Yang mau membantu dan siap untuk melaksanakan. Membantu orang-orang yang susah. Membantu orang-orang yang dalam keadaan bermasalah. Saudara, dia tidak ngomong begitu. Tapi dia terus fokus. Apa saudara?
Dia harus fokus. Kita mesti fokus, saudara. Kalau ada sesuatu bukan fokus kepada masalah. Tetapi fokus kepada siapa yang kita datangi untuk meminta bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dari Tuhan untuk kita. Kita harus fokus bagaimana Tuhan. Dengan contoh si perempuan ini, dia menghadapi masalah yang baru, masalah 3 kali berturut-turut, saudaraku yang kekasih. Lalu tetapi yang paling indah sekali di dalam ayat 25 tadi. Sekali lagi, tetapi perempuan itu semakin mendekat. Ayo dong ibu-ibu. Ibu-ibuku, kaumku dulu ya, ibu-ibu. Marilah kita semakin. Tapi Bu Yo, udah berapa tahun? Tetap semakin. Tapi Bu Yo, udah gak sabaran lagi. Tetap semakin cari Tuhan. Tapi Bu Yo, udah capek. Tetap semakin. Karena Tuhan itu kalau janji itu gak pernah dia bohong. Kalau dia bilang datanglah kepadaku. Aku memberikan sentosa dan kekuatan. Pasti Tuhan tolong. Kalau Tuhan berjanji bukan seperti Ibu Yohana yang berjanji. Tapi kalau Tuhan berjanji itu adalah ya dan amin. Saudaraku mungkin kita bilang Tuhan. Udah terlalu berat banget Tuhan. Saudara percaya. Enggak ada yang berat sama Tuhan. Lah, Tante Yohana aja, Ibu Yohana aja yang gak merasakan itu. Tetapi saya yang merasakan itu. Seperti apa? Saudara mau bilang apapun. Tapi firman Allah tetap hidup dan berkuasa. Lakukan seperti apa yang telah perempuan ini lakukan. Dan Tuhan bilang apa? Tidak pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan janji akan pernah melebihi kekuatan kita Bu. Tapi Bu Yo bagaimana caranya? Pokoknya seperti si perempuan ini aja. Malah semakin dia saudaraku melihat ada halangan. Semakin dia fokus. Makin dia melihat ada banyak tantangan. Semakin dia datang. Makanya dua kata kerja. Datang, mendekat, dan menyembah. Mendekat itu artinya apa? Makanya Tuhan bilang, carilah aku, maka aku akan engkau dapat. Carilah dan temukan aku. Carilah kerajaanku dan kebenaranku. Maka yang lain tambahkan kepadamu. Masa sih gak ingat itu? Kalau kita cari, kalau Tuhan bilang cari, maka kita harus datang. Makanya ibu ini saudara, makanya kata kerja berkata, maka datanglah si wanita ini. Memang saudaraku gak sedih. Memang peristiwa yang ringan. Yesus diamin. Lalu murid-murid usir. Lalu dibilangin saudaraku ya, bahwa saya ini bukannya keturunan daripada orang Israel. Saudara, tetapi dia lakukan semakin dan semakin saudara dan saya semakin simbolis. You understand in the simbolis? Yes. Ya, tahu kau simbolis siapa? Enggak tahu si adik. Ya saudara, nanti tanya sama bapak sebelahnya. Apa simbolis itu? Ya saudara. Semakin dia mau mengganggu kita saudara. Jangan lihat cara iblis mau ganggu kita. Tetapi yang harus kita fokus adalah Tuhan, sekali aku anakmu, tetap anakmu. Tuhan, sekali firman-Mu adalah firman-Mu yang hidup. Tuhan, sekali aku pilihan Tuhan tidak akan untuk berpindah kepada yang lain. Makanya si wanita ini semakin mendekat. Dia enggak stuck, dia enggak stop. Kecewa. Bapak Ibu orang Bandung, haleluya. Haleluya. Enggak musimnya lagi kecewa. Mana haleluyanya? Enggak musimnya lagi sekarang kecewa. Putus asa. Enggak musimnya lagi. Bilang dong haleluya. Ampuni aku Tuhan. Maafin aku Tuhan. Kenapa saya harus urusin kecewa lah, putus asa lah. Lalu kemudian takutlah masa depan. Bukankah burung pipit di udara dipelihara Tuhan? Bukankah bunga bakung juga di ladang dihiasi oleh Tuhan Yesus? Apalagi dengan kehidupanku ya Tuhan. Masa sih Tuhan mau tinggalkan aku? Loh hampir 20 tahun loh hidup sendiri. Ini Ibu Yohana ini 20 tahun. Ditinggal suami masih muda. Sekarang aja masih cantik apalagi 20 tahun yang lalu. Silih berganti telepon kering-kerung. Tanya Ibu Mawar. Saya udah tahu tujuanmu adalah apa kan?
Ya, kamu suka sama saya, hai pendeta. Gitu. Saudara, mantap. Aku bilang sama jemaat yang sudah sudah usia-usia. Kalian itu, saya aja udah 5 orang mau minta nikah sama aku. Jadi kalian ini cepat-cepat ya, kayak gitu. Saya bilang sama ponakan saya bilang sama adekku, Dek, ini kakak ini udah mau 2 kali nikah ini dia, bagaimana nih? Ya saudara. Tapi bagi saya Tuhan, aku ini adalah milikmu. Ngananya nak masuk surga nanti. Nyohandak mau baku dahapa di surga. Nggak ada bahasa baku jumpa, nggak ada baku jumpa. Nyandak mau baku dapa ke siangoni, Nyandak mau baku dapa di surga. Saudara sekalian, ayahku, bundaku, suamiku, saudaraku ya. September kemarin anakku. Mereka semuanya sudah pulang ke rumah Bapak. Dan kulihat mereka duduk di sana, di singgasana Allah. Bersama-sama juga dengan Bapak Hengki gembala di tempat ini. Mereka komsel di sana. Bersama putra pertama juga sudah komsel di sana. Saudara, hidup ini saudaraku yang dikasih Tuhan. Harus kita nikmati, katakan amin. Ibu Mawar, Buyo datang ya ke Bandung. Oke. Ya, anak saya kan tinggal satu. Aduh, dia kesian ini. Dialah yang ngurusin ini. Lalu siapa sama, saya pergi sama siapa? Udahlah, naik travel juga gak apa-apa, gini. Saya cuma bilang, Pak Yosua, ke Bandung gini. Saudara, tanggal berapa? Tanggal sekian. Siap. Ya saudara, siap. Jadi Pak Yosua ini saudara, langsung dijamah Tuhan. Dari seberang saudara, langsung kenal Tuhan Yesus. Dan saya bilang, itu terserah dari pasanganmu. Ya, ingat, Ibu Loren, kau adalah yang sudah kenal Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus begitu baik dalam hidupmu. Ingat baik-baik. Ya, doa-doamu yang akan membuat beliau. Oke, saudaraku ya. Ya udah, oleh karena mengingat cinta kasih Tuhan segala macam. Tanpa saya tahu saudara ya. Buyo kita berangkat hari Sabtu saja. Lah kenapa? Sabtu kita ada tim pemuji. Jangan, nggak itu. Ya udah. Kenapa? Saya tahu jam 9 loh ibadah di sini. Saya nggak tahu kalau jam 8. Terus katanya, udahlah. Kita Sabtu aja berangkat. Aduh Sabtu berangkat. Iya sudah kita ini. Pokoknya penginapan udah ada. Ini udah ada. Udah disiapin semuanya. Kan begitu. Ya saudara. Ya karena udah disiapin. Ya saya apalagi saya. Ya udah saya dengar-dengaran aja kan. Bersyukur aja kan sama Tuhan. Ya udah ya saudara. Tahu-tahu jam 8. Walah Tuhan. Semuanya diatur Tuhan. Makanya lagu kesayangannya. Ya jemaat ya Immanuel, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin saudara. Tapi saudara kalau mau diatur sama Tuhan jangan melawan. Ya, kalau seperti wanita ini, pertama dia tetap mencari dan tetap mendekat dan terus mendekat. Masalah dekat lagi, masalah dekat lagi, masalah dekat lagi, masalah dekat lagi. Yang paling hebat langsung menyembah sama Tuhan. Bapak Ibu kalau ada pujian penyembahan. Kalau ada saudara di dalam rumah tangga kita. Mesbah dalam rumah tangga kita. Mesbah penyembahan kita yang terutama. Itulah yang memberi kekuatan buat kita. Si wanita ini berkata buat kita semua jemaat. Marilah tetap cari Tuhan dan dekatkanlah diri kepada Tuhan. Dan ingat baik-baik, jangan lupa sembah sujud kepadanya. Jangan lupa pujian penyembahan kita. Masuklah ke kamar kalau ada waktu dan pasti ada waktu. Lalu pujilah dia. Tambah masalah, ku sembah. Amin Tuhan, kau Tuhan. Besok lagi, tambah lagi masalah. Haleluya, kau baik Tuhan. Besok lagi, masalah tambah berat lagi. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Gak seperti jemaat di sana, saudara. Masalah hari ini dia datang ibadah. Besok ada ibadah langsung dia bilang begini. Mana ini Tuhan ini? Apanya dengar doa saya ya? Gitu. Nuntut terus, besok nuntut lagi. Besok nuntut lagi. Tapi jemaat Immanuel gak ada jemaat yang suka nuntut-nuntut sama Tuhan. Jemaat Immanuel adalah jemaat yang tahu kewajiban saudara dan saya. Senangkan hati Tuhan. Cukup. Wanita ini senangkan hati Tuhan. Nanti mujizat dan pertolongan itu nanti dari Tuhan yang datang. Bagiannya Tuhan nanti Tuhan bawa itu pertolongannya. Inang, amang, akaholan-holanku. Haleluya.
Tiba-tiba anak saya kena serangan jantung. Setengah jam cuma durasinya. Is that Rafael Simbolon. Yang tadinya karena usia saya sudah 65 tahun. Bang, abanglah nanti ya mami doain untuk neruskan ini gereja ini. Papi mulah yang merintis gereja ini. Dan nanti iya mami. 2 kali kuliah saudara-saudaraku. Tiba-tiba saudaraku ya, serangan jantung tiba-tiba saudara. Hanya durasi setengah jam saja. Is dead, dipanggil sama Bapak di surga. Anaknya cucu saya saudara, rupanya udah mimpi. Ketemu saudara-saudaraku ya. Papi saya katanya ketemu dengan Tuhan Yesus. Saudara, 2 bulan saya gak bisa apa-apa. Saya tidak kecewa sama Tuhan. Tapi saya merasa berat dan beratnya luar biasa. Seperti ibu ini saudaraku seperti didiamin Tuhan. Waktu ibu ini berkata, Tuhan kasihanilah aku. Anak saya dalam keadaan sakit. Lalu Tuhan tidak jawab. Saya tanya, apakah memang Tuhan Yesus tidak mau jawab doa kita? Saya tanya saudara, apakah memang Tuhan Yesus tidak mau jawab doa kita? Apakah memang Tuhan Yesus itu tidak mau jawab doa kita? Sebelah kanan saya, memang Tuhan Yesus itu nggak suka jawab doa kita? Sebelah kiri saya, Tuhan Yesus memang tidak suka? Saudara, Tuhan Yesus tetap mau mendengar dan menjawab doa kita. Sepertinya Tuhan Yesus itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus itu enggak pernah saudara untuk tidak menjawab kita. Karena Tuhan Yesus sayang dan Tuhan Yesus cinta kepada kita semuanya. Amin saudara. Waktu wanita itu akhirnya saudara dengan segala saudara usahanya. Dan dia tetap fokus dan dia tetap berkata pokoknya cuma Tuhan Yesus yang bisa menolong. Dia cari terus sama Tuhan, dia sembah Tuhan. Walaupun terngiang-ngiang saudara, suara murid-murid itu yang ngusir dia. Suara Tuhan Yesus yang berkata bahwa aku bukannya datang kepada bangsaku. Walaupun sudah terngiang-ngiang, tetapi wanita ini tetap fokus dan tetap berkata, Tuhan apapun yang terjadi, tetap Tuhan Yesus adalah penolong saya yang abadi. Itu yang dilakukan olehnya dan itu juga yang dilakukan oleh jemaat. Saudara, waktu begitu apa? Seterusnya tambah gawat lagi. Saudara, dia sudah datang, dia sudah mendekat, dia sudah menyembah Tuhan, dia sudah datang dengan sepenuhnya. Dan dia tetap berkata, maksudnya gini loh, Tuhan gak ada lagi yang bisa nolong saya Tuhan. Aduh Tuhan Yesus, aku memuliakan Engkau. Artinya buat kita saudara, kita udah datang ke gereja, kita udah melayani Tuhan. Pokoknya ada mesbah doa di rumah kita, pujian penyembahan kita naikkan sama Tuhan. Saudaraku, tambah parah. Malah Yesus berkata, dengar ya perempuan, gak patut lo ngambil roti yang aku sediakan. Jadi Tuhan Yesus kategorikan dia apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan lalu dilemparkan kepada anjing. Sakit enggak? Sakit enggak saudara? Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Sakitnya Tuhan Yesus bilang, ya aku ini hanya beri kepada umatku Israel, kepada anak-anakku. Jadi aku gak patut untuk kasih sama kamu. Lalu disebut dia kasar banget, lempar. Saudara-saudaraku, kok sampai segitunya? Ini benar-benar saudara, perempuan ini semakin saudaraku mendapatkan sesuatu yang sangat di luar dari nalar seorang anak Tuhan. Saudara-saudaraku ya dia betul-betul akhirnya sampai begini. Aduh kayaknya ini sudah kekuatan terakhir kayaknya ini. Aku sudah bilang anjing masihkah? Tapi tetap aja lah terus dan terus dan terus dan terus. Lalu dia berkata apa sudah dia jawab. Benar Tuhan. Walaupun tinggal remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Itu juga menjadi bagianku. Cukup remah-remah itu akan membuat aku juga mendapatkan bahagian dari berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang datang kepadamu. Saudara, walaupun tinggal remah-remah, itu juga adalah bagian daripadaku. Waduh imannya itu luar biasa. Kalau dipraktekkan ini adalah iman di atas rata-rata. Karena kita butuh semuanya firman Tuhan yaitu Tuhan Yesus sendiri.
Tuhan Yesus yang Maha Penolong. Saudara, sekalipun saudaraku dia dibilang begitu. Tapi saudara perempuan ini tetap bertahan dan bertahan. Sama dengan jemaat Immanuel, sekalipun sudah digituin, tetapi tetap bertahan dan bertahan. Gak apa-apa Ibu Gembala, walaupun aku dibilang tetapi udah Ibu, aku tetap mau bertahan. Lalu mungkin tetangga berkata, masih jugakah kamu pergi ke gereja? Tetap aku ke gereja. Mungkin juga saudara, teman-teman saudara, masih jugakah kamu percaya kepada nama Yesus? Apapun yang terjadi, mau sambar geledek sekalipun, maka sekali Yesus, tetap nama Yesus. Saya bilang begini, Tuhan, sudah 2 bulan. Saya nggak berani saudara untuk melayani di gereja dan jemaat, oke. Ya ini saksi mereka ya saudara. Saya bilang Tuhan aku nggak kuat. Baik saudara pelayanan semuanya stop. Saya nggak mampu Tuhan. Karena di dalam catatan agenda saya. Namanya anak saya Ivan, semuanya di agenda saya sampai bulan Desember. Agenda buat anak saya ini, kamu begini bang, kamu saya sudah atur. Atur tiba-tiba Tuhan memanggilnya. Sepertinya saudara-saudaraku saya, itu gak bisa apa-apa saudara. Saya mau angkat kepala saya gak bisa. Saya jaga juga mantu saya saudara. Tuhan kami berdua saudara ya. Sampai satu saat, ingat kalau saudara dan saya sudah mulai terganggu kesehatan rohani kita. Maka itu pasti bermuara ke kesehatan jasmani. Saya sudah mulai merasa bahwa kekuatan tubuh saya kayaknya udah mulai berubah. Saya saudara ke dokter banyak sekali perubahan. Saya bilang sampai satu saat saya bilang begini, Tuhan, saya jerit gitu, Tuhan Yesus, apa yang harus saya perbuat untukmu? Iyalah Tuhan. Dulu suami saya meninggal di Guangzhou. Saya bawa suami saya di Guangzhou, China saudara. Dia meninggal di Guangzhou. Saya melihat tangan Tuhan yang bekerja dengan luar biasa. Sekarang anakku Tuhan meninggal Tuhan di sini. Tapi saya rasanya Tuhan agak lebih lemah untuk menghadapi ini. Yang saya tahu cuma Tuhan yang bisa menolong. Yang saudara harus tahu cuma Tuhan yang bisa menolong. Katakan amin, amin. Yang kita tahu saudara kita kayak mau apa, kembali lagi sama laptop dan berkata cuma Tuhan yang menolong. Jadi kita mau seperti apapun, mau usaha apapun, ingat baik-baik cuma satu yang bisa menolong, namanya Yesus Kristus. Dari Aras PGPI ada gathering saudara. Akhirnya ketua BPD saya, Bu Yohana harus ikut. Aduh saya gak enak sekali, saya ikut. Saudara di hotel yang begitu mewah, saya teriak saudara, saya gak mampu. Dari berbagai sinode PGPI. Tuhan saya teriak sama Tuhan. Kayaknya Tuhan lihat hambaku ini dia sudah gak mampu lagi. Dan Tuhan bilang tidak akan melebihi kekuatan. Bermimpilah saya sudah. Dan mimpi saya tersebut aneh banget saudara. Tiba-tiba di dalam mimpi itu saya sendiri ada di satu kamar. Dan saya heran sudah di kamar itu tiba-tiba menjadi gelap. Dan kemudian teman saya, saudara yang sekamar dengan saya cari sudah enggak ada. Saya marah-marah sama teman saya ini. Teman tetapi enggak setia kawan. Solidaritasnya mana? Lihat saya dalam keadaan terancam karena sebelah kiri saya pas saya lihat. Ada tinggi besar saudara-saudara. Dia sudah mau mencekik saudara, yaitu leher saya. Saya teriak tolong, tolong. Saya tahu kamar ini cuma kecil. Tidak juga pakai saudara peredam suara. Tapi kenapa enggak ada yang bisa untuk yaitu menolong saya, mendengarkan suara saya. Saya terus sampai dalam mimpi itu saya sudah lelah dan capek minta tolong. Dan saya lihat saudaraku sebentar lagi tangan si tinggi hitam ini sudah semakin dekat untuk mencekik saya. Semakin dekat mencekik saya saudara. Pada saat saya merasa bahwa tangan ini sudah dekat dengan leher saya saudara. Saya diingatkan, kamu selama ini, kamu lupakah kepada satu nama? Gitu, oh iya Tuhan Yesus ya. Tapi masihkah Tuhan Yesus mau menolong saya? Karena kayaknya saya tahu bahwa saya sudah meninggalkan dia, ini dia. Masihkah Tuhan menolong saya? Saya coba. Saudara, saya merayap dan merayap dengan segala kekuatan yang tinggal sisa-sisa kekuatan. Saya pengen mencari dan untuk mendapatkan satu pintu
dan gagang pintu itu. Saya pengen untuk mendapatkan itu. Tapi saya cari, tidak saya dapati saudara. Saya lelah, saya capek. Tetapi si tinggi hitam ini semakin dekat dengan saya. Tapi heran dalam mimpi saya itu. Sudah dekat tetapi enggak itu. Tetap sudah dekat. Tetapi apa saudara? Enggak nyekik gitu loh. Padahal saya tahu tinggal gini aja. Bagi saya, orang yang selalu di dalam Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Saudara, karena saya tahu kalau sampai dalam mimpi itu saya kecekik, saya mati. Dan mati beneran. Ya, bukan mati rohani tapi mati beneran. Saya saudaraku, saya mencari saudara pintu itu dan tidak dapat. Dan pada saat saya sudah diingatkan, Yesus. Panggil nama Yesus itu sangat susah. Betapa nama Yesus itu nama yang berkuasa saudara. Setan tidak suka saudara ya. Kalau saya panggil kembali nama itu, saya gitu saudara. Saudara ya. Dan kemudian pas Yesus, lalu Yesus. Tak gitu. Lah, saudara, gagang pintu sudah di depan saya. Loh, ini dia gagang pintu, saya buka. Yang saya heran, pas saya buka saudara, manusia di luar begitu banyak. Saya mau marah lagi, saudara. Saya bilang, kalian Bapak Ibu ya, saya tahu kalian semua adalah teman-teman saya. Tapi dari tadi saya minta tolong. Kenapa satu pun gak ada yang menolong saya? Padahal kamar saya begitu kecil, suara saya begitu besar. Gak ada satu pun yang bisa mendengar suara saya. Lalu seorang bapak sudah berdiri. Dengar Ibu Yohana, sekalipun kami menolong ibu. Tapi kalau ibu sendiri tidak ada mau, tidak punya tindakan untuk bangkit sendiri. Maka ibu tidak akan bangkit-bangkit. Sekarang ibu lihat setelah ibu bangkit. Ibu panggil kembali nama Yesus. Ibu bangkit sekarang ini. Dan ibu akan menjadi orang yang menang dan menang. Terbangun saya saudara. Dan mulai saat itulah saudara. Sampai hari ini. Ku berkata, makasih Tuhan. Lalu cucu saya, Opung, papi udah enak banget di surga ya Pung ya. Iya, daripada papi sakit, papi sudah lebih enak, tinggal kita sekarang ya Opung ya. Iya bang, iya ya, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini saudara, nggak ditolong Tuhan. Semua ditolong Tuhan. Cuma satu saudara, Tuhan selalu ingatkan kita. Percaya banget ya sama dia, jangan ada satu pun gak percaya. 1 Yohanes pasal 2:17 ya. 1 Yohanes 2:17 berkata ya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi kehendak Tuhan yang akan membuat saudara dan saya tidak akan dilupakan oleh Tuhan. Lalu pasal 5 ayat 19. 5 ayat 19 ya. Semua kita tahu sekarang ini. GPI Immanuel percaya bahwa semua kita yang ada di sini. Semua kita berasal dari Allah. Amin. Lalu jangan lupa. Kita semua sudah ada di dalam nama Tuhan. Tapi ingat, dunia ini sementara dicengkeram habis oleh kuasa. Si jahat terus berusaha untuk saudara membunuh, mencuri, dan membinasakan. Makanya seperti wanita tadi, tetap cari dan sembah Tuhan. Cari dan sembah Tuhan. Bilang kiri kanan, jangan kecewa. Bilang kiri kanan, cari dan sembah Tuhan. Cari dan sembah Tuhan. Karena apa saudara? Dunia ini sudah ada di bawah cengkeraman iblis. Segala macam saudara. Seorang ibu saudaraku nangis-nangis. Buyo. Suaminya saudaraku ya kena pinjol ratusan juta saudara. Tetapi enggak mau tahu. Karena apa? Iblis sudah nutup matanya. Setengah mati istri kerja sebagai seorang nars saudara. Tetapi saudara uangnya hanya untuk membayar pinjaman-pinjaman itu. Bukan untuk saudara-saudaraku ya membiayai anak-anak yang masih kecil-kecil. Yang masih sekolah. Dicuri itu berkat-berkat. Bilang amin. Ibu. Bilang ya. Ibu. Ingat ya cari dan sembah Tuhan aja ya. Bapak-bapak. Cari dan sembah Tuhan. Amin. Anak muda. Jangan lihat dia kaya. Jangan lihat dia hebat. Jangan lihat dia. Ingat baik-baik. Dia ingin menghancurkan kita. Kutolak engkau. Mentah-mentah kalau bukan Yesus. Hidupku karena Tuhan Yesus.
Ingat baik-baik. Jemaat di sini, kalau mau jumpa dengan Yesus, kalau mau kepengen untuk hidup bersama-sama dengan keluarga, tenang, damai, sejahtera bersama keluarga, bersama-sama dengan keluarga inti, bersama-sama dengan keluarga besar, bersama-sama dengan jemaat semuanya. Saudaraku cuma satu, jangan sekali-kali menyepelekan Tuhan. Paskah baru kemarin, Jemaat Immanuel, jangan sekali-kali kita menyepelekan, tidak menghargai Kalvari yang ada buat saudara dan saya. Sesusah apapun kita, tapi Tuhan gak akan bikin kita susah amat. Seberat apapun kita, tapi Tuhan janji gak akan bikin kita berat. Tuhan, walaupun sesusah apapun, seberat apapun, sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Layani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, cuma Tuhan satu ayat lagi. 1 Yohanes pasalnya yang ke-5 itu. Kita baca sama-sama, oke, yuk. Pasal 5 ayatnya yang ke-10 mulai. Ya, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, ia mempunyai kesaksian itu di dalam. Barang siapa tidak percaya, ia membuat dia menjadi, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan. Jadi kesaksian Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus itu penuh mujizat, itu jangan sampai enggak kita nikmati. 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu, jadi kalau enggak percaya Yesus lagi, enggak ada hidup kekal. Untuk apa kita punya semua tetapi enggak akan mendapatkan hidup kekal, saudara? Bertahun-tahun kita terus melayani ke gereja Kristen, KTP juga Kristen. Boleh dan tidak boleh ada yang ganti. Tapi ingat baik-baik, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Saking beratnya hidup ini, ingat, tetap berkata Tuhan, sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Karena cuma nama inilah yang memberi kekuatan kepadaku. Dan hidup yang kekal itu akan menjadi milik kita. 12. Barang siapa memiliki Yesus, ia stop. Mau hidup saudara? Mau hidup? Mau mati? Jangan dulu. Jangan dulu. Kalau mau hidup, milikilah. Kalau namanya milik, bukan pinjam. Kalau pinjam kapan-kapan saudara dikembalikan. Kalau milik, selama-lamanya milik. Suami ini milik selama-lamanya. Jadi gak boleh diambil orang lain. Demikian sebaliknya. Lebih dari itu Tuhan Yesus milik. Kita harus miliki dia selama-lamanya. Saleleng-leleng nah tahu. Salami lamina. Barang siapa gak milik Tuhan tidak memiliki Yesus. Dia tidak akan memiliki hidup. Jadi terserah. Ya terserah. Hidup itu bukan hidup. Bukan. Hidup itu artinya apa? Menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Hai ibu, waktu saudara perempuan itu akhirnya. Dia bilang, remah-remah sekalipun yang jatuh dari meja tuanku. Boleh. Langsung Yesus berkata, bukan perempuan lagi. Hai ibu, besarlah imanmu. Dan seketika itu juga sembuhlah anak itu. Kata seketika itu artinya apa? Seketika itu, sebelah kanan, apa artinya? Maka seketika itu juga. Seketika itu juga. Saudara, seketika itu juga bukan begini. Tuhan Yesus tolong dong Tuhan, utang saya Tuhan, utangku Tuhan. Lalu seketika itu juga Tuhan jawab. Perempuan ini saudara, dia harus melalui banyak masalah dulu. Karena dia bertahan sampai akhir, maka seketika itu juga. Gitu. Bukan kemudian, Tuhan tolong dong, aku mau ini. Lalu Tuhan tolong. Tapi Tuhan lihat dulu, menang gak, menang tidak dalam ujian. Kalau sudah menang Tuhan lihat, seketika itu juga Tuhan datang dengan pertolongan. Semua ditolong Tuhan kok. Amin. Cari dan sembah Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong. Mari pemusik, haleluya. Kita nyanyi satu lagu dan saya mau berdoa buat kita semua. Pemerintah ganti-ganti, mata uang ganti, ya bukan mata uang kita. Tapi semua boleh berganti-ganti ya. Tapi istri suami gak boleh ganti-ganti ya. Ya saudara, tetapi
Tuhan Yesus tetap kekal selama-lamanya. Oke, semua boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tetap selama-lamanya. Amin, haleluya. Oh, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Saya jemput semua kita bangkit berdiri, pandang Yesus saudara. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya saudara. Tetap percaya. Aku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena sekali lagi dari awal, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Angkat hati kita, angkat suara kita saudara. Pandang dan fokus kepada Yesus. Haleluya, amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Bapa. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan Engkau pelihara. Kasih-Nya. Kasih-Nya. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu percayalah saudara, Dia janji menjaga dan menolong. Amin. Dia mengenyangkanku Dan peliharamu seumur Tuhan selalu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan pasti menjaga saudara. Amin. Dia mengenyangkanku, Ya Tuhan. peliharaku. Amin. Dia mengenyangkanku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharamu seumur hidup kita. Sekali lagi katakan bahwa Dia yang mengenyangkan saudara. mengenyangkanku, Dan peliharaku. seumur hidupku. Terima kasih Yesus. Yesus. Amin, amin. Semuanya.
Saudara semangat, ibu-ibu semangat, bapak-bapak semangat, semuanya semangat. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Yesus Tuhan, Yesus Bapa. Saudara, nanti kalau pulang ke rumah jangan lupa sediakan waktu cari Tuhan. Sediakan waktu pribadi kita. Tetap pasang mesbah pribadi kita. Nyalakan mesbah kita secara pribadi. Nyalakan mesbah keluarga per keluarga semua jemaat Immanuel. Karena mesbah inilah yang akan membuat kita terus terhubung dengan Tuhan. Waktu saudara dan saya terhubung dengan Tuhan, tentunya Tuhan menjawab dan Tuhan datang. Wanita itu pun, perempuan itu pun, Tuhan akan berkata, hai ibu. Semua di sini Tuhan akan berkata, hai ibu. Dan seketika itu juga, saudara, kapan Tuhan mau datang dengan mujizatnya untuk keluarga saudara semua. Semangat semua, harus semangat. Jangan sampai ada yang tidak semangat. Jangan ada yang putus harapan. Saudara, teruslah berjuang. Dan lihat nanti Tuhan akan kerjakan lebih daripada apa yang kita harapkan. Tuhan akan membuat sesuatu yang kita harapkan. Lebih dari apa yang kita harapkan. Saudara sudah lihat itu dengan iman. Lebih dari apa yang kita harapkan. Tuhan melakukan semuanya. Asalkan ikutin aja terus. Ikuti aja apa maunya Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kerinduan-kerinduan saudara dan saya. Bahkan anak-anak muda semuanya. Bahwa dia adalah segalanya dalam hidup kita. Napas kita adalah doa kita. Akan menghasilkan iman, akan menghasilkan percaya kita. Pulang saudara, pulang dan saudara lakukan ini ya. Jangan tinggalkan mesbah doa kita. Jangan kita lewati satu hari saja, jangan. Tiap hari saudara. Bahkan Tuhan bilang setiap saat. Saudara, encounter kita dengan Bapa harus tetap ada. Walaupun dunia ini sudah sementara lenyap dengan segala kemolekan. Dengan segala keinginan dunianya. Dengan segala kejahatan-kejahatannya. Tapi saudara dan saya tetap dipelihara Tuhan. Yang sakit-sakit disembuhkan oleh Tuhan. Saya dulu sakit asma saudara. Dari usia SD saya asma. Saudaraku, dan saya masuk siapin, saya disembuhkan Tuhan. Setelah usia 43 tahun setelah suami saya meninggal. Saudara-saudaraku, maka kambuh lagi asma saya. Saudaraku, setelah kambuh maka saya terus lagi berjuang. Berjuang bersama dengan Yesus, terus melangkah dan melangkah. Tanpa saya tahu Tuhan sudah menyembuhkan kembali asma saya. Sampai hari ini usia 65 tahun Tuhan sembuhkan asma saya. Saudara, tidak ada penyakit turunan. Tidak ada penyakit turunan di antara gula darah ke apa saja saudara. Semuanya kita adalah menjadi milik Tuhan. Tuhan memberkati semua kita ya. Setia semua. Finishing well, amin. Finishing well semua, amin. Rendah hati semua, amin. Cari Tuhan, amin. Semangat, katakan amin. Katakan amin. Semangat semuanya. Katakan sama Tuhan, ampuni saya Tuhan. Kemarin-kemarin saya lemah. Kemarin-kemarin saya sudah mulai putus asa. Tapi sekarang enggak. Siapa lagi yang menolong? Kalau bukan cuma Tuhan satu-satunya. Penolong yang abadi. Dalam hidup saudara dan saya. Hari ini sampai selama-lamanya. Ibu gembala kami Tuhan. Sahabatku. Ibu Mawar. Tuhan, Engkau selalu menolong. Memberikan kekuatan baru. Dan Tuhan Yesus, pengurapan yang baru selalu ada kepada hamba-Mu. Dan otoritas dari Bapa di sorga Tuhan. Turun atas hamba-Mu ya Bapakku. Sehingga boleh terus menggembalakan jemaat di tempat ini. Sampai akhirnya
Gembala yang agung datang. Boleh Tuhan Yesus semua jemaat tetap setia sampai akhir. Iman kami bagaikan emas murni. Tuhan memberkati. Terima kasih. Selamat berjuang semua dalam nama Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan kalau pada siang hari ini kami diberkati Tuhan lewat ibadah kami. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan yang boleh melawat setiap kami yang boleh datang pada pagi hari ini. Terima kasih terlebih untuk firman yang boleh kami dengar Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari ini yang begitu kuat Tuhan. Kami percaya biarlah firman menjadi kekuatan, menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami untuk menjalani hidup. Kami juga bersyukur untuk hamba-Mu yang boleh menjadi saluran berkat Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Yohana Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Baik dalam pelayanannya maupun apapun yang diperbuatnya Tuhan. Biarlah Engkau menjadi Tuhan juru mudi daripada hamba-Mu. Dan biar segala apapun Tuhan Engkau berkati Tuhan pada pelayanan. Terima kasih Bapa di surga, sebentar juga kami akan naikkan doa-doa syafaat kami. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah jawaban bagi setiap doa-doa syafaat kami. Pada pagi hari ini terlebih dahulu kami berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Tante Mawar. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang di setiap kami yang digembalakan oleh hamba-Mu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berkati hamba-Mu dalam setiap pelayanan. Dalam setiap apapun kegiatannya Tuhan, kami berdoa Tuhan bahwa biarlah gembala sidang kami boleh menggembalakan kami sesuai dengan apapun yang Tuhan perintahkan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau berpimpin Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan. Engkau menjadikan suratan apa dimanapun pun Tuhan pelayanan daripada hamba-Mu. Terlebih juga kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang boleh membantu dalam pelayanan di gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk Yesusan sekeluarga. Hamba-Mu juga Yosua dan sekeluarga. Hamba-Mu Yosi, hamba-Mu Mira dan hamba Putri. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu ini biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap apapun yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka Tuhan. Berkati juga keluarga mereka Tuhan. Pada pagi siang hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh datang dengan setia untuk pada pagi hari ini. Setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang boleh datang Tuhan. Mungkin membawa beban, mungkin membawa masalah. Tapi lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami telah dibebaskan Tuhan, kami telah dilepaskan Tuhan. Dan kami memberikan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan setiap pelayan juga Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-Mu Tuhan. Baik yang berada di altar-Mu maupun dimanapun Tuhan. Pelayanan daripada hamba-hamba-Mu Tuhan. Baik singer, song leader, pemain musik. Dan kami semua yang terlibat untuk pelayanan Tuhan. Berikan juga kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesetiaan. Agar kami boleh setia sampai akhir dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap pengurus juga kami berdoa untuk setiap pengurus yang ada di gereja kami Tuhan, berikan kepada kami kesetiaan Tuhan. Agar kami boleh tetap setia, apapun yang ditugaskan buat kami itu adalah benar-benar daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Saya juga berdoa untuk setiap ibadah-ibadah Tuhan, baik ibadah raya, ibadah komsel, ibadah apapun yang boleh kami lakukan di rumah Tuhan. Maupun di tempat ini biarlah boleh benar-benar Tuhan kami setia. Apapun tanggung jawab kami Tuhan benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekarang kami juga berdoa untuk sekolah minggu dan kami berdoa untuk Iyo Tuhan. Mari Engkau juga berkati anak-anak kami Tuhan. Anak-anak kami yang di sekolah minggu biarlah tahu-tahu kepintaran Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap Iyo Tuhan ya. Baik dalam keseharian mereka Tuhan. Biarlah Engkau menjadi tuntunan, biarlah Engkau menjadi teladan bagi setiap anak-anak kami pemuda Tuhan. Berikan masa depan baik dalam sekolah mereka juga dalam studi, baik dalam pekerjaan Tuhan. Terlebih apapun yang menjadi rencana mereka Tuhan adalah jawaban bagi setiap anak-anak-Mu. Setiap konsel juga yang boleh kami laksanakan di setiap minggu. Komsel kaum bapak, komsel kaum ibu, dan komsel apapun yang boleh kami lakukan Tuhan. Biarlah benar-benar menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah mau secara untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bangsa Indonesia, kami tetap berdoa untuk bangsa kami Tuhan, biar Engkau yang memilih bangsa kami menjadi bangsa yang benar-benar memuliakan Tuhan, bangsa yang menjadi teladan dari bangsa-bangsa lain.
Kami percaya Engkau berkati Presiden kami Pak Prabowo, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, bahkan sampai tingkat ke RT RW Tuhan. Kami percaya bahwa setiap pemimpin yang telah Engkau pilih adalah pimpinanmu Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal yang buruk Tuhan. Jauhkan mereka dari hal-hal korupsi dan apapun bentuknya Tuhan. Biarlah negara kami boleh menjadi Tuhan teladan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih dalam situasi yang mungkin sulit di saat-saat ini dalam perkembangan dunia yang tidak menentu Tuhan. Dalam masalah ekonomi kami percaya bahwa kami di dalam bangsa ini selalu mendoakan bangsa kami agar biarlah semuanya ini boleh berlalu Tuhan. Kami tetap berdiri bagi bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sebentar juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau telah memberkati kami di sepanjang minggu ini. Dan biarlah boleh kami kembalikan hormat, kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa setiap tangan-tangan yang memberi kami berkati Tuhan. Dan juga tangan-tangan yang tidak memberi kami berkati kami semua Tuhan. Karena firman-Mu 30, 60 bahkan 100 kali kan Engkau berkati bagi kami. Terpujilah nama-Mu, inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti akan dimulai dari sebelah kiri saya dan dilanjutkan sebelah kanan saya. Sambil kita mengangkat pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Silakan duduk saudara. Jadi Ibu Yo, anak kita udah mungkin ngeduluanin. Tapi kita harus tetap semangat. Ya. Tidak ada hal yang terlalu kita pertahankan di bumi. Mau hartamu berapapun, mau hebatmu pekerjaanmu, gak ada apa-apanya. Kalau Tuhan suruh pulang-pulang. Makanya fokus sama Tuhan. Dan yang tadi, cari kebenaran. Dan semuanya Tuhan tambahkan. Itu hanya tambahan. Kita harus seperti wanita tadi. Mau digimanain, mau bagaimana, kita tetap rendah hati. Dan kita akan katakan, Yesus yang terbaik dan yang terindah. Dan Dia juru selamat kita. Tuhan berkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Surah Al-Masih. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera. Berkat kasih sayang Tuhan Yesus. Dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai kita. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Dan kami tutup jam kebaktian kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.